Sekali full tank bisa melaju hingga jarak 400 kilometer. Wah, ini sih bikin skutik-skutik Gambot di Indonesia pasti bakal minder ya, geng. Ciao, bentornato nel canale otomotif Centris. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Di Indonesia ini kan raja skuter Gambot Maxi itu ada NMAX, PCX ataupun Honda ADV ya, guys ya. Dan rumor-rumor soal kehadiran dari all new NMAX 2024 itu udah lama banget berdengung. Tapi hingga sampai sekarang emang masih menjadi berita hangat yang masih layak diomongin aja ya, geng. Tanpa belum ada tanda-tanda nyata ya, guys ya, untuk kehadiran dari all new Yamaha NMAX ataupun PCX ini, geng. Jadi masih menggunakan tipe-tipe yang lama, geng. Tapi ada salah satu motor nih, geng, skutik Gambot juga yang bisa banget jadi rekomendasi kalian ya untuk nambah-nambah pengetahuan soal Maxi Gambot aja ya, guys ya. Dia adalah Kymco Ding R 150, geng. Jadi ini motor dari Kymco tapi untuk pasaran Asia dan Eropa gitu, geng. Dan untuk tampilan sih nggak terlalu apa ya, guys ya, nggak bisa disepelekan juga, geng, karena Kymco ini kita tahu juga sebagai salah satu trademark ya, guys ya. Inovasi-inovasinya di skutik-skutik itu emang nggak bisa diragukan lagi, geng. Terbukti dengan kehadiran dari Kymco Ding R 150 ini, geng. Salah satu skutik Gambot dari Kymco yang tampilannya itu agresif dengan desain-desain yang sporty banget, geng. Kalian bisa lihat sendiri untuk bentuknya dan dimensinya ini sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, geng, sama PCX ataupun NMAX, tapi ini bisa dikatakan malah lebih tinggi, geng. Dan untuk tampilan ini bisa dikatakan juga agresif banget, geng. Dia menganut dual headlamp begitu ya, guys ya, dual cluster begitu di samping kanan dan kiri. Sebetulnya itu bentuknya menyipit, geng, full LED ini semua, dan di bawahnya itu ada lampu DRL yang terkesan seperti taring, geng. Jadi kalian kalau lihat ini semacam kalian lihat bisa dikatakan kayak V-Strom ataupun apa gitu, tapi punya rasa-rasa kayak agresif banget gitu, yang taring-taring begitu, geng. Dan untuk Kymco Ding ini sebenarnya ada dua tipe ya, guys ya. Ada tipe yang dek rata mirip Lexi begitu, geng. Ada juga tipe yang menggunakan ada kayak dek punggungnya gitu, geng, tapi dia bukan untuk tangki BBM melainkan sebagai kotak bagasi tambahan gitu. Jadi ini sebenarnya cakep banget, geng. Dan untuk di bagian belakang kalian akan menemukan desain yang serupa juga, yang ada emblem Ding R dengan kombinasi warna chrome begitu, geng, silver. Dan untuk bentuknya desainnya itu sebenarnya ya juga lebih ke kesan agresif dan tajam-tajam gitu. Dan di sirip depan ada tulisan 150 yang menandakan ini ber cc 150 lah, seperti itu ya, guys ya. Dan untuk Kymco Ding R ini sebetulnya ini untuk tampilan dari depannya, di visor atas kalian akan menemukan emblem Kymco dan ada windshield. Sebenarnya windshieldnya ini juga cukup tinggi ya, guys ya. Dan untuk di bawahnya itu ada perlampuan, ini udah full LED. Dan di bawahnya itu ada DRL. Jadi DRL-nya itu semacam meruncing ke bawah gitu, kan. Jadi kayak kesannya itu seperti taring gitu, kan. Dan untuk stop lampnya ini juga udah full LED ya, guys ya. Dengan bentuknya ini yang juga cakep banget, futuristik, agresif sama sporty banget ya, guys ya. Dan untuk yang cukup mengganjal mungkin di area lampu sen belakang ya, guys ya, karena apa, itu kecil banget, itu kayaknya cukup mengganggu pandangan kita lah, seperti itu mungkin. Dan untuk di area kokpit kalian akan menemukan bentuk dari stangnya itu yang tertutup, geng. Tertutup rapi banget, geng. Bentuknya itu yang mirip-mirip sama punyanya NMAX kali ya, guys ya. Dan di tengahnya itu sebetulnya itu adalah tempat untuk USB charge loh, geng. Dan fiturnya lagi di area speedometer kalian akan menemukan speedometer yang ini udah full digital. Ada 3 cluster ya, guys ya. Bundernya itu di tengah dengan diapit LCD di samping kanan dan kirinya. Dan untuk sistem keamanannya udah menggunakan smart key ataupun keyless. Di samping kirinya itu adalah tempat kalian untuk mengisi BBM, yang jadi macam Grand Villa, Novasio, Frigo seperti itu ya, guys ya. Bukan di tengah, geng, karena yang aku bilang tadi di tengah itu
yang kayak punggungnya itu digunakan untuk sebagai kotak penyimpanan tambahan, geng. Dan panel-panel di sebelah kirinya ada TCS, ada flashing, ada lampu dekat, lampu jauh, sen, sama klakson lah seperti itu. Dan untuk hand gripnya juga bentuknya cukup unik ya, dengan ada sedikit tekstur-tekstur garis-garis dan ada ya itulah seperti itu hand gripnya. Dan untuk suspensi belakang atau kaki-kaki bagian belakang udah menggunakan dual shock breaker ya guys ya. Untuk pengeremannya juga udah cakram, menggunakan kalipernya ini satu piston warnanya hitam dari Kymco. Di depan kalian akan menemukan mata kucing, shock breakernya masih teleskopik, tabung warna hitam. Dan untuk fender depan warnanya putih, bentuknya juga panjang ke bawah, ke depan juga ada emblem TCS atau traction control system, yang menandakan motor ini juga menganut sistem traction control. Jadi kalian akan merasa lebih aman karena udah ada TCS, udah ada ABS seperti itu ya guys ya. Dan untuk ini kalipernya juga gede ya guys ya, Kymco seperti itu, udah cakram depan belakang seperti itu geng. Dan untuk fitur-fiturnya sebenarnya apa aja sih yang dibawa oleh Kymco ini? Apakah motor ini bisa dikatakan untuk menjadi apa ya geng, semacam Honda ataupun Yamaha killer kalau sampai masuk ke Indonesia? Dan sebenarnya untuk fitur yang dibawa ini cukup banyak geng. Selain desainnya yang agresif, tajam, dimensi yang nggak terlalu jauh beda sama NMAX ataupun PCX, tapi ini bisa dikatakan lebih tinggi mungkin ya. Kalau tinggi-tinggi setara sama ADV kali ya guys ya. Mesinnya juga udah Euro 5, udah pakai LED, DRL, terus di dalamnya di dekat lampu utama, terus first scooter with Maxitive liquid cooling system in kategori. Jadi udah menggunakan pendingin cairan, ada traction control, kalian akan lebih aman ya gengs ya. Jadi kalian nggak terlalu bisa apa ya, terlalu takut gitulah, karena udah ada traction control yang semakin apa ya, kuat lah menyengkram aspal gitu. Ada anti-lock braking system atau ABS seperti itu ya guys ya. Jadi sistem pengamanan dalam pengeremannya ini udah benar-benar diperhatikan dan dimaksimalkan lah oleh si Kymco ini geng. Udah full LED lightning depan belakang, lampu utama, lampu sen, lampu stop lamp juga udah full LED ya guys ya. Dan bentuk dari lampu-lampunya ini juga cakep banget, agresif, udah all in one, keyless. Jadi perlu apa ya, untuk sistem pengunciannya udah keyless seperti itu ya guys ya. Dan untuk bagasi kalian akan lihat sendiri ya guys ya, bagasinya itu gede, bisa muat untuk 2 helm half face mungkin ataupun full face kalian, karena bagasinya ini emang ya setara Maxi seperti itu geng. Sporty LCD dashboard, jadi itu ya guys ya. Di tengah itu ada untuk kecepatan, di kanan ada untuk jam dan BBM, dan di kiri ada suhu, odo, trip, dan indikator lain-lain. Nih, kalian bisa mengisi 10,7 liter BBM dari sebelah kiri geng, jadi nggak perlu turun lah seperti itu. Ada seperti Grand Vilano, Fazio ataupun Frigo seperti itu ya guys ya. Dan ini ada easy access USB charge portable, jadi kalian bisa ngecasnya dari sini geng. Ada 2 port USB katanya kalau di sini ya guys ya. Dan ada emergency brake warning, jadi kalau kalian mengerem mendadak ataupun ada indikasi untuk kalian kecelakaan, ada warning lah, ada peringatan untuk yang di belakangnya. High performance engine, ada untuk mesinnya sendiri 1 silinder 150 cc bertenaga 14,8 daya kuda di 8000 RPM serta torsi maksimalnya di 13,7 Nm, tanda putaran 6500 RPM. BBM-nya itu tadi 10,7 ya guys ya. Dan ini ya cukup worth it banget ya guys, tapi harganya itu di sekitaran 56 sampai 70 jutaan geng. Gimana geng? Apa kalian tertarik kalau sampai motor ini masuk ke Indonesia? Oke geng, cukup sekian dulu ya guys ya video pembahasan kita tentang Kymco DING R150. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipe mulik dalam menyampaikan informasi, mohon banget tolong dikoreksi ya guys ya. Sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya. Dah.